Quran. Sesuai dengan hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi sahabat, akan datang pada hari kiamat, akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong di ashabi kepada para sahabat-sahabatnya. Orang-orang yang akrab dengan Al-Quran akan ditolong di hari kiamat. Mengejar hafalan tilawah surat As-Sajdah ya Bu Wahina ya. Dan mengharap ridha Allah. Pastinya mengharap ridha Allah. Semakin dekat dengan Allah tadi ya. Untuk Bu Rina, semoga bisa menyesuaikan ya dengan yang lain motivasinya. Jadi bukan menghafal untuk menghafal ya. Bukan menghafal untuk menghafal. Jadi menghafal itu untuk takor, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Dengan wirid-wirid tadi. Apalagi kita sudah diajarkan al-mulk itu ada fadilah-fadilah tertentu ya, fadilah untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat dan di alam kubur. Di alam kubur itu surat al-mulk itu akan membela kita, akan mengawal kita ya dari interogasi malaikat. Itu banyak diceritakan ya. Di hadis ada, hadisnya ada. Para ulama mengisahkan itu hampir semuanya ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuan kita untuk takarub kepada Allah, untuk semakin dekat kepada Allah itu. Ya, baik jemaah Allah, saya ingin share sedikit tentang tips menghafal Al-Quran. Mana ya tadi? Semoga bisa cepat ya, saya mau coba. Setelah kita punya niat yang benar untuk takarub kepada Allah, maka kita harus mengetahui tips menghafal Al-Quran untuk orang tua. Untuk orang tua. Saya anggap kita semua orang tua ya, karena kita bukan remaja lagi, sudah bukan pemuda lagi. Tipsnya adalah ini. Pertama, kita harus bersyukur bahwa atas hidayah ingin menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu keinginan kita menghafal Al-Quran, niat kita menghafal Al-Quran, apalagi sudah mendaftar, itu sudah action ya, sudah action mendaftar. Karena menghafal tidak bisa sendiri, kita sadar ya, kita tidak bisa sendiri, maka kita perlu komunitas yang menghafal Al-Quran, maka kita mendaftar ketika ada program seperti itu, bisa di LKS ataupun dimanapun. Pertama itu adalah hidayah kita ingin menghafal, karena tidak semua orang punya diberi hidayah Allah seperti itu. Ibu pasti tahu, ibu pasti bisa memperhatikan berapa banyak orang yang punya keinginan menghafal Al-Quran, lebih banyak yang tidak. Jadi ini kita harus syukuri. Jadi amal soleh itu adalah hidayah. Mungkin hidayah ini kita dapatkan dari kita mengikuti kajian-kajian. Dari mengikuti kajian-kajian, dari talabul ilmi, kita mendapatkan hidayah ingin menghafal Al-Quran salah satunya, kemudian ingin tadabbur salah satunya, gitu. Ingin berinteraksi dengan Al-Quran secara menyeluruh, itu salah satunya. Jadi talabul ilmi itu membawa kita kepada hidayah-hidayah yang lebih jauh, gitu ya, hidayah yang lebih jauh. Untuk bisa talabul ilmi sendiri kita perlu hidayah, gitu. Untuk bisa ngaji kita perlu hidayah. Ya, mungkin ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah
berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus dalam setiap sholat kita, dalam setiap al-fatihah kita. Itu doa ya, bukan, jangan dianggap remeh. Jadi kita minta hidayah kepada Allah, dan Allah memberi hidayah siratal mustaqim itu bukan dengan uh, apa namanya karpet merah ya, bukan jalan yang tanpa hambatan, jalan tol gitu ya, tapi dengan menceburkan kita ke dalam komunitas-komunitas, grup-grup orang-orang soleh gitu ya. Karena dalam grup-grup orang soleh itu kita akan di dibawa gitu, kita akan dikondisikan untuk beramal soleh juga gitu. Jadi dari wujud hidayah Allah, kita minta hidayah itu, Allah menggiring kita untuk ngaji. Dalam ngaji kita dikasih ilmu, pentingnya menghafal gitu ya. Jadi hidayah membawa kepada hidayah gitu. Jadi kita harus syukuri itu hidayah itu. Dan sebenarnya dalam bentuk merawat hidayah itu, jangan sampai kita lepas lagi. Karena susah mencari hidayah. Hidayah itu apa namanya, anugerah Allah. Jadi harus kita syukuri dan kita rawat dengan dalam arti ya, kita jalani gitu ya prosesnya. Hidayah itu talabul ilminya, menghafalnya, kita jalani prosesnya, itu adalah eh, menjalani hidayah itu sendiri. Dan itu adalah jalan yang lurus yang Allah tunjukkan kepada kita. Insya Allah nanti ketika kita sudah hafal surat-surat Al-Quran, kita akan terbawa kepada hidayah yang lain lagi. Semakin banyak hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hidayah tadakur, hidayah menjadi sholat yang lebih berkualitas gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kedua, kita harus membuang persepsi buruk terhadap menghafal Al-Quran ya. Tips menghafal Al-Quran yang kedua adalah membuat persepsi buruk menghafal Al-Quran. Wah, saya sudah terlanjur tua, saya sudah terlalu tua, saya sudah terlanjur apa namanya, udah sibuk gitu ya. Wah, susah, saya nggak nggak cukup untuk bisa menghafal Al-Quran. Itu persepsi buruk yang mungkin ada selama ini, itu harus dibuang jauh-jauh gitu ya, karena kita sudah mendapatkan hidayah untuk menghafal Al-Quran. Sedangkan Allah sendiri berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk zikir, untuk zikir, untuk diingat, wa hal min muddakir. Maka adakah yang mengambil pelajaran gitu? Jadi Allah sudah menjamin, sudah memberikan garansi bahwa Al-Quran itu mudah dia hafal. Salah satunya di LGS ada kajian Taisirul Quran, mudahnya beral-Quran. Salah satu temanya adalah Taisir Tahfiz, mudahnya menghafal. Sudah kita lewati materinya dan sudah pernah kita share. Kita akan terus bahas tema-tema itu ya. Kemudian karena kita sudah usia lewat, istilah saya jadi usia lewat. Mungkin di antara ibu ada yang masih belum terlalu lewat tentunya, kecuali bagian gitu ya. Anggap saja ya lewat karena sudah lewat remaja gitu ya. Jadi jangan buru-buru dengan target. Jangan buru-buru dengan target, karena khawatirnya kalau target ini tidak tercapai, nanti kita down, kita menjadi insecure gitu. Apalagi dalam menghafal berkelompok ini gitu ya, bukan berlomba dulu-duluan gitu. Tapi kita semua berusaha untuk menciptakan prestasi diri masing-masing. Jadi kita tidak hendak mengalahkan siapapun, tapi mengalahkan diri sendiri yang selama ini belum hafal surat Al-Mulk salah satunya ya, belum hafal surat Al-Waqiah gitu. Kita mengalahkan diri sendiri, bukan mengalahkan yang lain. Adapun dimotivasi semuanya untuk menghafal, itu hanya sekedar motivasi saja, jadi bukan untuk menjelek-jelekkan yang lain. Kita prinsipnya fastabiqul khairat, musabaqah bil khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketinggalan dia harus
Ghibtoh itu iri yang positif ya, bukan hasad. Kalau hasad itu iri yang negatif, kalau ghibtoh iri yang positif. Eh, Ghibtohnya saya harus tidak boleh kalah gitu dengan si A gitu ya. Dia sudah hafal, ya, saya belum gitu. Saya harus jadi lebih serius lagi. Gitu, maksudnya. Jadi tidak buru, tapi tidak buru-buru ya. Dijalani saja sesuai dengan eh, alami kegiatan kita ya. Jangan menelantarkan kegiatan-kegiatan yang lain maksudnya. Dalam 24 jam itu kita menentukan waktu wajib Quran itu eh, insya Allah tidak menelantarkan kewajiban kita yang lain. Apalagi kita mengambil waktu-waktu yang apa namanya yang tidak ada kegiatan duniawinya misalnya jam 3 malam gitu ya. Nah, jam Ba'da maghrib, Ba'da subuh itu kan belum belum ngapain gitu ya, kecuali yang punya bayi barangkali ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa, tapi menjalani prosesnya ya, sedikit rutin lebih baik daripada banyak tapi sekali-sekali. Sedikit rutin lebih baik daripada banyak sekali-kali. Jadi rekomendasi saya ibu-ibu semua menyetorkan itu 3 ayat setorkan apa berapa lima baris setorkan, 5 baris setorkan gitu. Rutin setiap waktu wajib Quran itu yang ibu sudah pilih itu maksud saya di antara agendanya adalah menghafal gitu. Adapun yang ada tilawahnya terserah, tilawah pribadinya terserah. Tapi yang utama adalah untuk mensukseskan program menghafal kita. Jadi waktu wajib Quran WWQ yang kita pilih itu eh, di antara yang utama adalah diisi dengan menghafal murojaah, menghafal murojaah gitu ya. Jadi target kita bisa tercapai. Hmm. Kemudian ingat tujuan menghafal tadi ya, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi, bukan karena terpaksa, tapi karena Allah ya, karena ingin takarub. Kemudian ada tips yang keempat yang direkomendasikan itu secara teknis kita sebaiknya tidak ganti-ganti mushaf. Kalau mushaf yang satu ya itu saja gitu ya, jangan diganti-ganti. Karena letak letak apa namanya tulisannya itu nanti kalau ganti mushaf akan beda-beda. Ukurannya beda, letaknya beda, warnanya beda gitu ya. Nanti kayak jadi kita bingung. Jadi kalau sudah satu mushaf, direkomendasikan mushaf hafalan katanya. Tapi kalau ada tidak harus ya mushaf hafalan itu mushaf Timur Tengah yang satu barisnya, yang satu halamannya ada 15 baris gitu ya. Tapi tidak harus. Nah, intinya jangan ganti-ganti mushaf selagi kita menghafal. Apalagi kalau menghafalnya apa namanya berjus-jus gitu ya. Juz 30, juz 29, juz 28, lebih-lebih lagi. Ini kita masih loncat-loncat, tidak terlalu urgent sebenarnya, tapi usahakan tidak ganti-ganti. Yang terakhir adalah berdoa ya. Jangan lupa kita sedang mengerjakan amal solih yang luar biasa, maka kita harus minta kepada Allah, pertolongan kepada Allah agar diberi istiqomahan, agar diberi kemampuan untuk eh, menghafal ya, meskipun dalam usia yang tidak lagi muda. Dan terutama doa agar menjadikan Al-Quran itu apa namanya petunjuk dalam hidup kita, penyejuk jiwa kita. Ini beberapa doa yang direkomendasikan ini nanti silahkan di copy boleh. Allahumma ini abduka ibnu abdik ibnu umatik nasiyati yadik madin fiya hukmuk abdun fi hiya qadau as'aluka bi kulli min huwa سميت نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو أن تجعل القرآن ربيع قلبي استأثرت به في علم الغيب عندك ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Artinya ini ya, Allah
Sungguhnya aku adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu, ubun-ubunku berada di tanganmu, hukummu berlaku pada diriku, ketetapanmu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib dan di sisimu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Inti doanya ini agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur bagi kesedihanku dan pelenyap kegelisahanku ya. Inti doanya itu. Mau dipotong di situ juga boleh. Jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, pelipur kesedihanku dan pelenyap kegelisahanku. Atau doa yang populer, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa hudaw wa rahmah, yang kita sudah tahu semua ini. Allahumma dzakirni minhu ma nusitu. Ya Allah, ingatkan Al-Quran itu yang terlupa dariku, minhu ma nusitu wa alimni minhu ma jahiltu, dan ajarkan kepadaku yang aku belum tahu. Warzuqni tilawatahu, dan berilah aku rizki untuk membacanya ana al-laili wa atrafahan nahar, di sepanjang malam dan di pertengahan siang gitu. Jadi tilawah itu adalah rizki ya. Jadi kita minta rizki bisa tilawah Al-Quran di malam hari dan di siang hari. Tentunya tidak cukup dengan doa, harus kita usahakan, harus kita alokasikan waktu. Apa yang disebut BWQ itu salah satu usaha untuk mengalokasikan waktu agar Allah memberi rezeki kita tilawah pada malam dan siang ini. Apa gunanya kalau berdoa tapi tidak ada upaya, maka itu kebohongan ya. Doa tidak ada usaha itu bohong. Tapi usaha tanpa doa itu sombong gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira tips menghafal Al-Quran bagi orang tua. Yang utama bagi orang tua itu tidak tergesa-gesa ya, tidak seperti anak muda yang ingin uh, mencapai 30 juz dalam 2 tahun misalnya ya. Ya Mbak Ima ini, Mbak Mafuha di sini. Mereka mungkin seperti itu targetnya. Tapi kalau kita yang sudah cukup, tidak usah buru-buru. Targetnya bukan hasil yang banyak, tapi targetnya adalah kita menjalani prosesnya dengan baik, dan semoga dengan itu Allah memberikan kita ketenangan ya, keberkahan ya, eh, rezeki, kemudian yang yang paling penting adalah semoga akhir hayat kita masih bersama Al-Quran. Amin. Berikutnya sudah selesai ini. Eh, eh, saya ingin masuk kepada tadabbur. Jadi sebenarnya saya ingin jadi program kita ini bukan semata-mata hafalan, tapi kita mencoba tadabbur ayat per ayat gitu ya. Tadabbur itu adalah mencari, uh, menghayatin makna-makna Al-Quran yang bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita laksanakan gitu ya. Jadi bukan semata-mata dihafal. Buat apa hafal 30 juz kalau tidak ada yang nyantol dalam pikiran, yang kita pahami dan kita laksanakan dalam sehari-hari gitu kan. Hmm. Tapi insya Allah kayak yang hafal 30 juz itu akan termotivasi lebih kuat. Yang hafal lebih banyak akan termotivasi lebih kuat untuk tadakur dan tatbik itu pelaksanaannya. Seperti kita bahas tadi bahwa sebuah hidayah itu akan membawa hidayah kepada hidayah yang lain. Tidak mungkin orang yang hafid Quran berapapun ya, itu kemudian tidak mendapatkan cahaya dari Allah gitu ya. Uh, saya ingin mengulang ke ayat kedua. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2. Uh, Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang terbaik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup itu tiada lain untuk ujian buat kita. Dan hidup dengan aneka peristiwanya, dengan segala peristiwanya itu adalah ujian buat kita untuk menjadi uh, beramal yang terbaik gitu ya, beramal yang terbaik. Jadi apapun yang menimpa kita, usahakan kita selalu melakukan yang terbaik untuk menghadapinya, untuk menjalaninya gitu ya. Nah, itu intinya ya. Apapun yang menimpa kita, kita harus bisa menyikapinya dengan yang terbaik. Itu intinya. Jadi ayat yang pertama eh, itu tentang tabarok, tentang bahwa Allah Maha Berkah atas segala yang menimpa kita gitu ya, menimpa umat manusia. Dan kita selalu husnuzon, berdoa lapang dada, dan berprasangka baik kepada Allah di ayat 1. Mudah-mudahan kita sudah bisa terapkan itu. Saya ini agak terinspirasi dengan Ustaz Reza Randy itu ya. Dia itu membahas satu ayat langsung aplikasi, langsung implementasi, kemudian ada dampak yang dirasakan gitu. Itulah harusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran ya, ayat demi ayat diaplikasikan. Bagaimana pada saat Al-Quran turun itu ayat per ayat ya, ayat per ayat dilaksanakan, baru turun ayat berikutnya gitu ya. Jadi bukan langsung plek ya, 30 juz ayat diturunkan berangsur-angsur supaya bisa dipahami dan diamalkan. Dan kita ingin menjalani. Jadi hidup kita itu tidak ada lain kecuali kita ingin kecuali kita harus ihsanul amal, beramal yang terbaik. Di surat As-Sajdah nanti kita akan ketemu ayat ini, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'al khalqal insana min tin. Yaitu Allah yang uh, selalu berbuat ihsan terhadap ciptaannya. Jadi ihsan itu sebenarnya uh, karakter Allah dalam mengerjakan segala sesuatu itu dia itu selalu ihsan, selalu yang terbaik. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah lah yang berbuat baik terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allah menciptakan dengan yang terbaik. Kepada al-khalqa insana dan Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Kita ingat surat At-Tin, tadi ada kata At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan manusia, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Terbest gitu ya kalau bahasa sekarang ya. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Itulah pekerjaan Allah. Dan Allah memerintahkan kita melakukan yang terbaik. Satu ayat lagi tentang ihsan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala, itu ayat 7. Jika kamu berbuat yang terbaik, maka sejatinya kamu sedang berbuat yang terbaik buat diri kalian sendiri. Jadi jangan merasa rugi ketika menjadi manusia terbaik, beramal terbaik, menjadi dalam profesi apapun, di kantor melakukan pekerjaan terbaik, di rumah melakukan pekerjaan terbaik, melayani suami dengan terbaik, mengasuh anak dengan terbaik, ya, melayani orang tua, bertua dengan yang terbaik. Itu kita sedang berbuat yang terbaik buat diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, tiada lain keterbaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, jika kita melakukan yang tidak baik, yang buruk, yang jahat, falaha, maka akan kembali kepada angkusiknya. Laha itu ke angkus ya, ke angkus. Baliknya ke angkus. Nah, maka hakikatnya kita berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Siapa yang tidak melakukan amal-amal terbaik, kerja-kerja terbaik,
Nah, itu dia sedang mencemarkan diri sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itu kan di dunia kerja pun berlaku yang 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 akan diapresiasi itu adalah yang karyawan yang terbaik dalam kegiatannya gitu ya, dalam dalam pekerjaan ini. Ini ada hadis innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Allah mewajibkan melakukan ihsan, berbuat yang terbaik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Ketika kamu membunuh, maka membunuhnya dengan baik gitu, nggak boleh menyiksa dalam peperangan pun gitu ya. Nah, kalau mau bunuh ya bunuh aja gitu, jangan kemudian dipotong-potong dikit-dikit gitu ya, kupingnya, hidungnya, tangannya gitu nggak boleh gitu. Dalam peperangan melawan musuh pun begitu. Wa idza dzabhtum, ketika kamu menyembelih binatang, fa ahsinu dzibhah, maka perbaguslah cara memotongnya. Pisaunya harus tajam. Nggak boleh pisaunya tumpul, dipakai motong, itu akan menyiksa binatang. Itu salah satu contoh eh, apa namanya, kita berbuat yang terbaik dalam segala hal. Ini dua contohnya ya. Nah, di bidang lain juga harus yang terbaik. Ini artinya kita itulah mudah-mudahan kita bisa uh, tadabbur ayat yang kedua ini dan kemudian melaksanakan pesan-pesannya. Dan siapa yang menghafal surat Al-Mulk harusnya uh, apa namanya, perilakunya relate dengan pesan-pesan Al-Mulk tadi ya. Kita harus legowo dengan ketentuan Allah, menerima takdirnya, apa namanya, husnuzon, dan kemudian selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam hidupnya kepada siapa saja, dalam kegiatan apa saja. Itu barangkali pengantar dari saya untuk Multaqo malam hari ini. Tiada lain yang baik itu dari Allah, dan yang kurang berkenan itu datang dari saya sendiri. Mohon di apa namanya, dimaafkan. Baik, kita akan masuk ke program